Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, alhamdulillah ya, kita pada saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara ataupun sesi dokter bertanya, Ustadz menjawab. Jadi acara ini memang kita berdua yang isi, di mana kita, khususnya saya sebagai tenaga medis di sini, sebagai dokter, ada beberapa pertanyaan yang sangat mengganjal di dalam hati, dan itu berkaitan dengan keislaman, yang mungkin kita sebagai dokter memang kita agak khususnya saya sih, maksudnya agak kurang atau bagaimana. Dan pada saat ini, pada sesi ini kita dapat bertanyakan langsung kepada Ustadz yang memang dalam hal ini lebih menguasai mengenai hal-hal tersebut. Jadi pada kesempatan kali ini Ustadznya kebetulan suami saya sendiri, jadi kita panggilnya Aap, boleh? Boleh. Oke, sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang sangat mengganjal dalam hati. Di antaranya sih yang mungkin yang pertama kita bahas itu mengenai tata cara atau pemulasaraan jenazah. Jadi seperti kita ketahui pada saat ini kan kita memang sedang mengalami pandemi COVID-19 ya, dimana COVID-19 ini memang satu penyakit yang tidak bisa kita sepelekan. Kita harus waspadai, tapi kita juga tidak boleh khawatir berlebihan, dimana COVID-19 ini sudah banyak memakan korban jiwa. Dan seperti kita ketahui bahwa pemulasaraan jenazah ataupun kita perlakukan jenazahnya berbeda dengan pasien-pasien yang lain. Ada juga yang ditolak. Nah, itu ada juga yang ditolak di beberapa tempat, dan semoga tidak terjadi di sekitar kita ya. Jadi memang pemulasaraan jenazahnya kan memang berbeda sekali nih dengan pasien-pasien yang lain. Nah, kita akan kupas tuntas mengenai hal tersebut dari sisi keislamannya ya. Jadi kan kalau misalkan yang jenazah pasien COVID-19 ini kan yang kita ketahui dia harus diplastikin dulu kemudian dikafanin. Tetap kita akan step-step yang harus dilakukan oleh orang Islam untuk pemulasaraan jenazah tetap kita lakukan, tapi mungkin ada hal-hal yang berbeda. Mungkin di sini Ustadz bisa atau AA bisa menjelaskan secara detail mengenai hal tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa, sahabat pusiat, sahabat dokter dimanapun Anda berada, terkait dengan persoalan pemulasaraan jenazah atau tajhijul jenazah dalam bahasa agama, pengurusan jenazah itu seperti apa? Jenazah yang terkena COVID-19, karena tidak sesederhana itu. Ada juga sebagian warga yang menolak ya, dan itu terjadi di berbagai tempat. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini, dokter bertanya, Ustadz menjawab, insya Allah tidak ada lagi persoalan-persoalan itu. Sesungguhnya persoalan ini sudah dibahas tuntas oleh fatwa MUI. Jadi tidak mesti diperdebatkan lagi, tinggal mengikuti fatwa itu sudah selesai sesungguhnya. Bukan hanya MUI, tetapi banyak juga para ulama yang sudah menyinggung, yang membahas tentang persoalan ini. Baik, masuk ke poin inti dari pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Dr. Laili, istri saya. Bagaimana pengurusannya yang sudah terkena COVID-19, jenazahnya? Atau yang kita curigai, Yang kita curigai, ataupun yang sudah terkonfirmasi positif. Bahkan ada juga yang sudah meninggal biasa, juga diperlakukan sebagai seperti COVID-19. Nah, seperti apa itu? Saya ingin masuk dari sebuah ayat dulu. Sesungguhnya ini mengulas dari yang sudah dibahas oleh para ulama, termasuk juga di dalamnya oleh fatwa MUI. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bisa lihat fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Itu tentang pedoman pengurusan tajhijul jenazah, ya, pengurusan jenazah
muslim yang terinfeksi COVID-19. Ayat yang disitir salah satunya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Ini surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 70. Di ayat ini betapa Allah sangat memuliakan. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Kata Allah, sungguh Allah telah, atau kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ya, jadi di antara makhluk-makhluk Allah, manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Melalui surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 70 ini menandakan bahwa manusia itu dari lahir, hidup, meninggal harus dimuliakan, termasuk pengurusan atau tajhijul janazahnya. Di ayat yang lain misalnya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kata Allah ini di surah Al-Baqarah surah 2 ayat 195, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ya. Maknanya bahwa jangan sampai kita mengurus jenazah justru kita terpapar atau kita sendiri masuk di dalam itu, tertular dan seterusnya. Ya, jangan sampai di situ. Jadi jangan mencelakai diri sendiri. Jangan mencelakai diri sendiri, betul. Ada juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bacakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun tajibu lil muslim an akhihi raddus salam wa tashmitul atish wa ijabatud da'wah wa iyadul marid wa ittiba'ul janaiz. Ada 5, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim terhadap saudaranya. Satu di antaranya adalah wattiba'ul janaizi. Apa itu? Mengantarkan jenazah. Nah, termasuk mengantarkan jenazah itu juga sesuatu kewajiban saudara muslim kepada muslim yang lainnya. Kalau kita melihat dari kaidah fikhiyah, ini saya akan coba turunannya dari Quran, hadis, ya, coba juga dari sisi kaidah fikhiyahnya, ya. Jelas dari kaidah fikhiyahnya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan itu didahulukan daripada mencari kemaslahatan, ya. Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Ada juga misalnya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kemudaratan itu dibatasi sesuai dengan kadarnya. Baik Quran maupun hadis maupun kaidah fikhiyah, semuanya sudah jelas bagaimana mendahulukan kemaslahatan dulu, ya. Belum lagi misalkan pendapat-pendapat para ulama, ya. Pendapat misalnya saya kutip saja satu pendapat dari Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarif Al-Muhadzab juz 5 halaman 128, dan ini bisa kita lihat di Fatwa MUI. Kata Imam Nawawi, wa ghuslul mayyit fardu kifayatin bi ijma'il muslimina wa ma'na fardil kifayati annahu idza fa'alahu man fihi kifayatun saqatal haraju anil baqina wa in tarakuhu kulluhum wa'lam anna ghuslal mayyiti wa takfinahu wassalatu alaihi wa dafnahu furudu kifayatin bila khilafin. Memandikan mayit itu adalah fardu kifayah, ya, secara ijma'. Maka maknanya apa? Fardu kifayah itu maknanya adalah kewajiban itu sudah dilakukan oleh orang atau kelompok, dianggap mencukupi, ya.
Kalau sudah ada kelompok orang atau seseorang atau sekelompok orang yang mengurusi, maka yang lain tidak terkena dosa dia. Itulah fardu kifayah. Ya, jadi kalau misalkan sudah ada dokter atau tim medis yang mengurusi itu, insya Allah yang lainnya tidak terkena dosa. Ya. Itu turunannya ya. Lalu kemudian ada juga fatwa ulama nomor 14 ya, tadi kita sudah bahas. Lalu ada juga penjelasan dari salah satu profesor, ini Profesor Dr. Budi Sampurno. Ini membaca dari fatwa MUI, kita bahas ya. Ini salah satu guru besar kedokteran di Universitas Indonesia. Ada juga dan Profesor Dokter Hewan ya, Wiku Adi Sasmito. Beliau ini ketua tim pakar Satgas COVID-19. Apa itu yang harus kita lakukan ya? Yang pertama adalah langsung ditangani. Ya, tidak boleh ditunda-tunda. Begitupun dalam ajaran Islam. Begitu ada yang meninggal tidak boleh dilama-lamakan, harus segera ditangani. Langsung ditangani, dibersihkan kotorannya, ditutup lubang anggota tubuh dengan kapas, dikafani, dibungkus dengan plastik khusus, di plastik khusus supaya tidak bocor. Itu kalau pendapat dari berarti profesor ini. Sesuai ya, Jadi maksudnya kan protokol untuk jenazah COVID ini kan kita memang dari wafatnya pasien ini sampai Betul. dengan dia dimakamkan, Iya. itu kurang lebih maksimal 4 jam. Jadi memang Iya. sesuai dengan Ajaran Islam ya. Betul. Jadi maksudnya harus disegerakan untuk Betul. pemulasaran jenazah tersebut ya. Iya. Melanjutkan tadi yang disampaikan atau penjelasan Profesor Dr. Budi Sampurno, salah seorang guru besar UI. Kalau sudah ditangani, dibersihkan kotorannya, lalu kemudian jenazah itu diteruskan ke ruang jenazah untuk dimasukkan dalam peti. Dalam ruangan pemulasaran itu dibatasi sampai 4 jam, tadi itu 4 jam. Kemudian dimasukkan ke dalam mobil ambulan khusus untuk dibawa ke tempat pemakaman. Lalu kemudian setelah itu disolatkan jenazah, diberangkat ke tempat pemakaman, boleh dikuburkan di pemakaman umum, tetapi harus sesuai dengan protokol pengurusan jenazah yang sesuai dengan protokol Kementerian Agama atau pemerintah daerah masing-masing. Dalam protokol tersebut jarang lihat kubur dengan sumber air minimal 50 meter ya, dan jarak dengan pemukiman 500 meter. Itu sudah ketentuannya itu. Ya, selama ada jarak sejauh itu maka insya Allah aman ya. Lalu kemudian semua aktivitas dilakukan oleh petugas khusus yang berpakaian APD ya, pakaian lengkap. Lalu kemudian bagi anggota keluarga yang ingin melihat, menyalatkan serta mengubur harus memakai alat pelindung diri. Lalu kemudian tim medis mengeluarkan uraian tentang cara memandikan, mengafani, menyalati jenazah yang berdasarkan fatwa MUI. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke poin-poin penting apa saja yang harus kita lakukan ya. Ini menegaskan kembali ketentuan fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Ada 7 ya, atau angka 7 yang menentukan pengurusan jenazah atau tashijul jenazah yang terpapar COVID-19 itu. Lalu kemudian umat Islam yang wafat karena COVID-19 dalam pandangan syara termasuk kategori mati syahid. Masya Allah. Jadi ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Orang yang mati syahid, orang yang mati karena terpapar COVID-19, kata Rasulullah SAW, insya Allah wafatnya mati syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau dari sisi ini ya, kalau mati syahid, hak-hak jenazahnya yang wajib dipenuhi, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, dan yang pelaksanaan wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan sesuai dengan protokol medis ya. Nah, matinya mati syahid, Masya Allah ya. Lalu kemudian bagaimana pedomannya? Nah, ini sudah masuk ke poin inti dari pemaparan awal itu. Yang pertama adalah jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Itu berdasarkan fatwa MUI. Jadi tidak mesti lagi atau tidak harus dibuka pakaiannya. Kalau memungkinkan silakan, tapi nampaknya tidak memungkinkan ya. Mungkin tergantung situasi. Tergantung situasi.
Kalau fatwa MUI, jenazah dimandikan tanpa harus membuka pakaiannya. Yang selanjutnya adalah jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin yang sama, maka dimandikan boleh petugas yang ada. Jadi dalam agama Islam memang dianjurkan untuk yang memandikan itu sesuai dengan jenis kelamin yang wafat itu. Kalau yang wafat itu bukan hanya COVID-19 ya, yang wafat karena memang sudah tidak terpapar COVID-19 juga sangat dianjurkan untuk yang berjenis kelamin yang sama. Kalau yang terpapar atau yang wafat itu perempuan, maka yang memandikan perempuan. Kalau laki-laki, yang memandikan laki-laki. Kalau dalam kondisi biasa, maka dianjurkan keluarganya yang lebih afdol. Dalam keadaan seperti ini berarti ada maklumnya ya, Pak ya. Jadi maksudnya misalkan karena kan tenaga medis yang untuk memandikan dan bisa jadi kekurangan. Kebanyakan laki-laki. Ya, bisa jadi tenaganya laki-laki. Apabila ternyata jenazah tersebut perempuan, itu dimaklumi. Tadi alasannya darurat tadi. Darurat. Ya, darurat. Itu diperbolehkan. Ya, kalau dalam kondisi biasa tidak terpapar COVID misalnya, ya sebelum adanya COVID, maka dianjurkan keluarganya, laki atau perempuan, anak-anaknya atau yang masih satu mahram, itu sangat dianjurkan ya. Lalu kemudian selanjutnya kita bisa jelaskan di sini setelah selesai ya, sudah dimandikan tadi ya, lalu kemudian pedoman yang harus kita lakukan tadi, jenazah sudah dimandikan tanpa harus buka pakaian, lalu kemudian kalau memungkinkan yang berjenis kelamin yang sama ya. Lalu kemudian petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Kalau itu pun kalau memungkinkan juga. Karena melihat dari kedaruratan tadi itu ya. Lalu kemudian petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata. Nah, ya memang dianjurkannya mengucurkan, baik itu yang terpapar maupun yang tidak, apalagi yang terpapar ya, apalagi yang terpapar. Lalu selanjutnya, poin selanjutnya, jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak memungkinkan dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum. Nah, ya, tayamum sesuai dengan syariah tentu. Bagaimana cara tayamumnya? Yang pertama mengusap wajah, dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan ya. Dengan debu. Kalau memang memungkinkan ya. Kalau memungkinkan dimandikan. Kalau tidak memungkinkan boleh tayamum. Tayamumnya dengan debu. Untuk kepentingan perlindungan diri, maka pada saat mengusap petugas tetap menggunakan APD yang lengkap. Lalu kemudian jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas misalnya, maka berdasarkan darurat syariah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan pun boleh. Tidak ditayamumkan, tidak dimandikan juga boleh. Alasannya apa? Darurat syariah, karena darurat ya. Nah, itu ketentuannya. Lalu yang selanjutnya, pedoman mengafani. Kalau itu memandikan sudah selesai ya. Memandikan tanpa harus melepas pakaian. Kalau memungkinkan yang berjenis kelamin yang sama. Ya, kalau tidak memungkinkan dimandikan, maka ditayamumkan. Nah, selesai itu memandikan. Jadi kewajibannya sama seperti jenazah-jenazah pada umumnya. Kewajibannya memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Ini 4 hal kewajibannya. Tadi kita sudah bahas tentang memandikannya. Nah, bagaimana cara mengafaninya yang terkena atau yang terpapar COVID-19? Yang pertama, setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena darurat syariah sehingga tidak dimandikan juga tidak ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh, dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus. Ini sesuai dengan protokoler kedokteran juga kan ya. Sesuai dengan protokol kedokteran
dan sesuai dengan fatwa MUI. Nah, begitu. Selanjutnya yang kedua, mengafaninya kalau sudah selesai, jenazah dimasukkan ke peti jenazah yang tidak tembus air, ya, dan tidak tembus juga udara, dengan syarat memiringkan ke kanan sehingga jenazah itu menghadap kiblat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan betul, ya. Karena memang dimasukkan ke peti, maka jenazah dimiringkan ke kanan dan pastikan jenazah yang terpapar COVID-19 itu menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat, jelas ya di sini. Ya, menghadap kiblat. Lalu kalau sudah selesai, misalnya sudah menghadap kiblat, lalu kemudian sudah dimiringkan, sudah dimiringkan ke kanan, sudah menghadap kiblat, sudah masukkan ke peti, dan setelah dikafani, kemudian misalnya masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas cukup mengabaikan saja, ya, dengan alasan darurat syar'iyah tadi itu, ya. Memandikan sudah selesai, mengkafani sudah selesai. Nah, bagaimana apa kewajiban selanjutnya adalah menyolatkan. Bagaimana menyolatkan orang yang terpapar COVID-19? Yang pertama, disunnahkan menyegerakan. Gak boleh tadi itu. Gak boleh menunggu-nunggu lama atau menunggu keluarga yang dari jauh, tidak boleh, ya. Harus segera disolatkan, menyegerakan sholat, disolatkan. Lalu kemudian dilakukan tempat yang aman sholatnya, jangan sampai di tempat keramaian atau di masjid tertentu yang orang juga berlalu lalang. Kalaupun harus di masjid tertentu misalnya, harus dilakukan penyemprotan dan kalau kita sih protokol dari segi kesehatannya memang itu dilakukannya di rumah sakit sih. Iya. Jadi maksudnya dilaksanakan jadi misalkan pasien tersebut memang meninggal di rumah sakit, maka dalam waktu 4 jam semenjak pasien tersebut wafat, dalam waktu 4 jam itu sudah harus selesai sampai pemakamannya. 4 jam dan itu. Jenazah tersebut tidak dapat dimampirkan dulu ke rumah atau ke masjid. Jadi memang harus dari rumah sakit langsung dibawa ke tanah pemakaman. Begitu dikafani, lalu kemudian langsung disolatkan di tempat yang aman. Ya, kalau misalkan ke masjid atau ke rumah, justru ini menjadi bahaya, ya, jadi bahaya. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung, hadir minimal 1 orang kalau berdasarkan fatwa MUI. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan, atau yang dikenal dengan sholat ghaib. Kalau tidak memungkinkan atau ini membahayakan misalnya, maka boleh sholatnya tidak langsung sholat mayit, tetapi sholat ghaib, selesai dimakamkan, baru kemudian disolatkan. Nah, itu ada 2 alternatif itu. Setelah dikafankan, memungkinkan langsung disolatkan di situ. Kalau memungkinkan lebih bagus. Berarti kalau tidak, disolatkannya dengan petugas medis nggak masalah. Petugas medis, ya, orang-orang tertentu saja misalnya. Memandikan sudah, mengafani sudah, menyolatkan sudah. Yang terakhir adalah menguburkan. Nah, bagaimana menguburkan ini? Yang pertama, dilakukan dengan ketentuan syariat dan protokoler medis. Ini harus diikuti. Tidak boleh tidak harus mengikuti sesuai syariah, iya, tetapi juga harus sesuai dengan protokol medis. Yang kedua, dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa membuka peti atau plastik atau kain kafan. Ya, jadi peti langsung dimasukkan. Kenapa? Karena sudah dimiringkan ke kanan jenazahnya, sudah menghadap kiblat, maka dipastikan sudah menghadap kiblat dan dimiringkan ke kanan, biar langsung peti itu dimasukkan. Yang terakhir adalah penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur, itu dibolehkan kalau memang keadaannya darurat. Lagi-lagi alasannya ad-darurah asy-syariah atau darurat syariah, sebagaimana juga diatur dalam fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah, tathhijul jenazah dalam keadaan darurat. Itu saya kira mudah-mudahan jelas, baik dari pengurusan, ya, sekali lagi ada 4 kewajibannya.
memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Selesai empat hal ini, dan insya Allah itu sudah sesuai dengan syariat. Dan yang perlu diingat oleh Bapak Ibu sekalian, ya kita, saya, Dr. Laili, dan kita semua mendoakan siapapun yang gugur, insya Allah itu adalah matinya mati syahid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemerintah kita juga melalui Kementerian Agama, sudah melalui MUI, sudah sangat memperhatikan hal itu agar semuanya itu sesuai dengan syariat dan juga sesuai dengan protokoler kedokteran. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira Dr. Laili, mudah-mudahan dipahami oleh para pecinta pusiat, Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih ya Ayah. Jadi alhamdulillah ya teman-teman semua, insya Allah sudah dikupas tuntas mengenai pemulasaran jenazah bagi pasien atau korban COVID-19 tersebut. Jadi secara protokol kesehatannya memang sudah dijalankan, dan secara syariahnya pun semuanya sudah dilakukan juga ya Ayah, dalam keadaan tertentu yang darurat di sini. Jadi memang sebaiknya tidak ada lagi tuh penolakan untuk jenazah COVID-19 di mana-mana ya. Karena insya Allah yang gugur COVID-19 ini memang wafat dalam keadaan syahid ya Ayah. Insya Allah husnul khotimah, dan juga tidak menularkan terhadap yang lain karena sesuai protokol kesehatan sudah dimasukkan ke dalam kantung plastik, kemudian dikafankan, kemudian diplastikin lagi, disemprot klorin, kemudian diplastikin lagi, dan baru dimasukkan ke dalam peti, dan petinya pun diplastikin kembali. Jadi memang insya Allah tidak akan menularkan terhadap orang lain jadinya, apabila memang sesuai dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan syariah Islam yang sudah dilakukan. Jadi bismillah, kita semua bisa menerima keadaan ini, dan insya Allah tidak ada lagi penolakan-penolakan jenazah COVID-19 dimanapun, dan insya Allah kita semua bisa terbebas dari COVID-19, mudah-mudahan dalam jangka waktu yang segera ya Ayah. Amin, amin. Jadi pandemi ini semoga segera berakhir, dan insya Allah akan ada hikmah di balik pandemi ini. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.